clinical skill yang harus kalian ketahui untuk mengarahkan dalam satu teknik anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Dari teknik anamnesis dari sendiri yang tadi dijelaskan di kalian punya penuntun kan itu batuk, lebih spesifik ke batuk, membahas mengenai batuk. Nah, kalau dari anamnesis kalian harus mendeskripsikan bagaimana permulaan batuknya, onsetnya berapa lama. Kemudian lanjut setelah tahu onsetnya, kemudian tahu ini batuknya berlendir atau tidak, ada dahak atau tidak. Kemudian, suara saya terdengar, Dek? Tapi iya, Dek. Oke. Kemudian, ini nanti slide-nya saya kasih ke kalian. Kemudian ada dahak atau tidak, kemudian ada paparan lingkungan, ada toksin atau alergen, dan dari gejala terkait dari sistem anamnesis. Kalau menanyakan gejala terkait, seperti ada sakit telinga, ada hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk yang terjadi apakah kadang-kadang, atau ada hubungannya dengan paparan lingkungan seperti hawa dingin, debu, asap, itu semua kalian harus tanyakan ya di sistem respirasi terkhusus untuk keluhan utamanya batuk. Supaya apa? Supaya kalian akan tahu, oh ini penyebab batuknya ini oleh karena yaitu tadi pertanyaan-pertanyaan kalian seperti ada paparan lingkungan, ada yang berhubungan dengan pekerjaan ya, itu semua menjadi penyebab atau etiologi pasien datang dengan keluhan batuk. Batuk berdahak dan sputum mukopurulen itu menunjukkan adanya kelainan saluran nafas bagian bawah. Nah, kita bagi lagi sputum itu ada 4 macam. Ada karakteristiknya yang serous, ada yang mucoid, ada yang purulent, dan ada yang rusted atau blood stain. Kalau dia serous, jernih dan encer. Jadi kalau nanti tanya batuknya warna apa, batuknya berbusa atau tidak, itu dia lebih ke serous. Kemudian kalau kalian ada yang tidak mengerti, mau langsung potong boleh ya, boleh tanya. Kalau dia mucoid, jernih, keabu-abuan, kemudian terkadang itu pada penyakit bronkitis kronis. Kalau dia purulen, itu berwarna kuning berarti. Sering ke pneumonia, lebih pada pneumonia. Kalau dia kehijauan, pasiennya datang dengan dahaknya warna mulai kuning kehijauan, itu sudah mulai ada infeksi yang kronis, contohnya bronkiektasis, atau adanya kemungkinan kecurigaan abses paru. Rusty atau blood stain itu warnanya kuning tua, bisa coklat, merah, atau kecoklatan seperti warna karat. Biasanya itu pada pneumokokal pneumonia dan adanya edema paru. Untuk batuk darah sendiri atau hemoptisis itu paling sering datang pasien ketika sudah terjadi ada batuk darah. Kalau cuma batuk-batuk biasa jarang ya, jarang dia keluhkan. Minum obat, beli di apotek, selesai. Berlanjut ketika dia sudah mau datang ke kalian atau nanti pada saat ini, itu batuknya sudah ada darah. Terjadi oleh karena adanya rangsangan batuk yang berasal dari saluran bagian nafas bawah. Batuk darah ini bervariasi, ada jumlahnya dari blood stick, kemudian batuk masif, batuk yang berdarah hingga masif maksudnya ya, hemoptisis dengan sputum purulem dapat terjadi dan terinfeksi. Batuk darah masif itu potensial fatalnya sering, biasanya pada bronkiektasis, TB paru atau TBC, dan kanker paru. Jadi kalau sudah ada hemoptisis, ini saja 3 di kepalanya kalian ya, yang harus kalian pikir. Kalau bukan TB paru, kanker paru, atau bronkiektasis yang sudah infeksi berulang. Nah, ini dari anamnesis kalian. Untuk anamnesis yang di langkah-langkah yang kalian harus tahu untuk menganamnesis, terutama untuk keluhan batuk. Lihat penampilan pasien, kemudian perkirakan waktu yang cukup lama atau yang cukup efektif kalian simpan atau gunakan untuk tanya jawab sama pasien. Kemudian tempat yang aman. Tempat yang aman maksudnya tidak terlalu bising, tidak terganggu oleh suara-suara tambahan ketika kalian melakukan komunikasi dengan pasien. Saat anamnesis, apa yang harus kalian lakukan?
Pertama, perlihatkan sikap yang ramah, kemudian mengucapkan salam. Di sistem anamnesis inilah kita dibentuk untuk lebih profesional ke pasien. Namanya istilahnya melakukan teknik anamnesis yang ramah, salam, melakukan jabat tangan. Dengan tujuan anamnesisnya itu kalian jelaskan. Jadi tujuan tanya jawabnya seperti ini ya, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya saya tahu kondisi Bapak Ibu sebenarnya. Jadi harus tumbuhkan rasa kepercayaan pasien ke kalian untuk menceritakan masalah pasien datang ke kalian. Nah, pada saat mengajukan pertanyaan, apa dulu yang ditanyakan? Selalu identitas, ya, selalu identitas, dan selalu kalian sebagai dokter jadi pendengar yang baik. Jangan belum selesai pasiennya bicara, kalian sudah potong-potong. Nah, memang sih kalau sekarang di zaman era BPJS, kalian mungkin juga nanti akan dapat pada saat kalian klinik, itu kita susah waktu untuk menganalisis lama ya, sehingga pertanyaan kadang ada yang sudah terlewatkan, tidak sistematis, nah luput, kita tidak tanya. Nah dari sini, inilah item-item yang kalian harus tahu. Menanyakan keluhan utama, onsetnya, keadaan lain yang berhubungan. Kalian kan sudah dikasih di sistem respirasi itu adalah batuk. Kemudian kalian menggali riwayat penyakit sekarangnya. Kemudian adakah keadaan lain yang berhubungan dengan batuk? Itu tadi saya sudah kasih contoh di awal ya. Apa yang ditanyakan, kemudian apa keluhan lainnya, sifat dari batuknya bagaimana, kering atau produktif, ya. Kemudian warna lendirnya, warna kuning, putih, hijau, merah, itu semua ada interpretasinya dari warna sputum. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Jangan lupa tanya, ini pasien sudah pernah berobat atau pertama kali? Itu harus tahu untuk apa, supaya tahu, oh riwayat pengobatannya ini, oh ini yang sudah diminum, ternyata tidak berefek. Jadi memang harus anamnesisnya bagus, harus anamnesisnya baik, tersistematis seperti ini supaya kalian terlatih. Terserah nanti pada saat kalian kalau sudah masuk di klinisi, anamnesisnya mau karena kurang waktu ya dan banyak pasien sehingga tidak terlalu sistematis, itu mungkin masih dimaklumi karena sudah tahu tekniknya. Tapi karena kalian masuk di sistem clinical skill lab, itu harus kalian tahu secara sistematis. Selanjutnya melakukan anamnesis sistem. Apa yang ditanyakan? Menanyakan fungsi fisiologis yang terganggu, menanyakan sistem lainnya seperti adakah masalah kardiovaskularnya, adakah masalah dengan saluran pencernaannya, kayak dia batuk, terus batuknya bisa sampai kayak mual, muntah. Adakah masalah dengan endokrin, pencernaan saraf, otot, tulangan sendinya. Untuk teknik anamnesis dari saya, sistematisnya sudah kalian lakukan harus seperti ini. Nah, kita masuk ke pemeriksaan fisik untuk sistem respirasi. Dari anamnesis saya ada yang mau ditanyakan, Dek? Kita lanjut ya. Nah, untuk inspeksi, tujuannya apa? Untuk inspeksi itu kenapa kita harus inspeksi pasien? Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya lesi pada dinding dada. Apa yang dimaksud dengan lesi pada dinding dada? Contohnya, ada parut bekas operasi, ada pelebaran vena superficial, ada spider nevi, ada ginekomasti, atau ada retraksi otot-otot interkostal. Nah, dari semua inspeksi ini, kelainan-kelainan itu kita bisa tahu, oh kalau terjadi pada, oh ini pasien sudah pernah dioperasi, operasi apa, nanti tanya lagi, begini-begini. Oh, ada pelebaran vena. Kalau pelebaran vena kenapa? Kalau ada spider nevi, itu mengarah semua ke kelainan yang terkait dengan sistem respirasi. Kemudian kelainan bentuk dada. Kelainan bentuk dada itu ada dua. Ada tulang sternum yang cekung, biasa kita kenal dengan pectus excavatum, dan tulang sternum yang menonjol, biasa kita kenal dengan pectus carinatum. Nah, menilai frekuensi pernapasan normal itu harus kalian tahu berapa normalnya, berapa tidak. Kapan dikatakan bradipnu, kemudian kapan dikatakan dia takipnu. Ya, nanti slide ini saya kasih, kalian boleh baca. Nah, pada contoh orang yang terjadi pectus carinatum ini seperti ini ya. Jadi dia cembung dadanya. Sedangkan kalau dia pectus excavatum dia cekung, lari masuk seperti ini. Ini dia
pectus carinatum. Ini normal dada ya. Nah, ini dia pectus excavatum. Dia lari nafas. Nah, pada pemeriksaan fisik, langkah klinik yang kalian harus ketahui adalah pertama minta izin ke pasien. Minta izin melepaskan pakaian, mempersilahkan duduk. Nah, dari inspeksi itu kita bisa lakukan pasien dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan baring. Nah, yang kita lihat adalah perhatikan bentuk dada, simetris atau tidak, kemudian ada cekung atau cembung salah satu sisi keduanya, apakah penderita menggunakan otot tambahan waktu bernafas, perhatikan apakah terdapat daerah yang menonjol atau retraksi lokal ya. Nah, kalau dari palpasi, memastikan apakah terdapat nyeri tekan lokal. Jadi nanti ada videonya ya, kalian kalau mau melakukan inspeksi palpasi, auskultasi. Ingat, pemeriksa itu selalu berada di belakang penderita ketika mau mendengarkan atau ketika mau melakukan palpasi ataupun vokal premitus. Nah, untuk auskultasi selalu menggunakan stetoskop. Nah, apa yang dinilai? Nilailah pernapasan, kelainan pernapasannya, apakah vesikular, bronkovesikular, ronki, wheezing, ada stridor atau bronkial. Nah, yang terakhir adalah perkusi. Bagaimana kita melakukan perkusi? Ya, perkusinya itu selalu sistematis dari atas sampai ke bawah, dari dada depan ke belakang dada. Jadi nilai dulu dada depannya atau anterior toraks, kemudian lakukan perkusi dari atas sampai ke bawah. Bandingkan kiri sama kanan. Kemudian ini palpasi. Palpasi dilakukan untuk apa? Jadi palpasi dilakukan untuk memastikan apakah terdapat lokal, apakah ada massa atau krepitasi. Untuk pada dinding dada posterior itu dilakukan palpasi secara general dari atas hingga ke bawah. Jadi sama ya, sama tadi yang di awal saya katakan. Untuk pemeriksaan vokal premitus dengan taktil premitus. Jadi kedua telapak tangan mulai memeriksa dari atas hingga ke bawah dan menyuruh pasien untuk menyebut 77 atau 99 dengan tangan saling bersilangan. Jadi apakah ada perbedaan vokal premitus kiri dan kanan? Kalau vokal premitusnya itu menurun, itu berarti menandakan adanya emphysema atau atelektasis. Kemudian kalau dia punya vokal premitus meningkat, itu biasanya ada pada pasien pneumonia. Nah, gitu ya. Ini cara palpasi. Bagian anterior, yang baik posterior. Jadi kita punya jari, ujung kedua jari ini berada di, kalau di anterior dia berada pas di bawah sternum. Ya ini. Kalau dia di belakang, dia pasti berada di bawah, terakhir tulang paling bawah. Kemudian kalau mau mendengarkan vokal premitus antara dada depan dan dada belakang, ini titik-titiknya ya. Kalian tempatkan jari kalian di sini untuk vokal premitus sambil menyuruh pasien menyebut angka 77 atau I. Di belakang pun seperti itu ya. Nah, masuk ke perkusi. Perkusi dilakukan dengan jari tangan kiri ke dinding dada dan jari tengah tangan kanan itu untuk mengetuk. Bunyi normal perkusi itu adalah sonor. Jika hipersonor berarti udara dalam paru jauh lebih banyak. Biasanya pada emfisema paru atau pneumotoraks. Kemudian jika redup artinya bagian padat lebih banyak daripada udara. Misalnya ada infiltrat atau konsolidasi akibat pneumonia atau effusi pleural. Kemudian jika peka berarti terdapat jaringan yang tidak mengandung udara. Contohnya apa? Tumor paru. Jadi inilah kelainan-kelainan yang akan kalian dapat ketika melakukan perkusi. Ini gambar yang ditampakkan pada gambar 15 ini adalah perbandingan. Jadi kalau kalian sudah perkusi di satu kiri, perkusi lagi di satu kanan. Kalian sudah perkusi di dua kiri, perkusi lagi di dua kanan. Itu untuk membandingkan sama tidak kiri kanan ini. Seperti itu. Nah ini, begini tekniknya ya, melakukan perkusi. Jadi tangan kanan jari tengah yang mengetuk, jari tengah bawah jadi sandaran di atas dinding dada. Ini lokasi melakukan perkusi.
Sama ya, bandingkan kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Dari atas sampai ke bawah. Untuk auskultasi, untuk apa dilakukan auskultasi? Jadi auskultasi dilakukan untuk menilai aliran udara pada sistem trakea bronkial. Saya minum dulu ya. Jadi kita meletakkan membran stetoskop pada dinding anterior dada. Jika suara napas pokok normal itu vesikular, nah kalau dia bronkovesikular itu intensitas dan frekuensinya sedang. Nah, terdengar seperti bunyi amplitude yang dalam botol kosong itu berhubungan dengan kaitannya dengan obstruksi bronkus, bunyi tambahan pada rongki biasanya krepes atau rels terjadi karena adanya cairan pada bronkiolus. Jika lebih halus lagi, maka biasanya berasal dari alveoli disebut krepitasi. Sifat rongki ini bersifat nyaring pada infiltrat, pneumonia, atau edema paru. Jadi kalau rongki kering biasanya akibat adanya sekret kental. Kalau dia wheezing adalah rongki kering yang frekuensinya tinggi dan panjang, terdengar ketika serangan asma terjadi. Dilanjutkan dengan auditory tinnitus. Pasien diminta untuk mengucapkan Jadi modelnya seperti tadi ya, tangan kita letakkan, tangan kita ini kiri kanan, kita letakkan dua-dua, di seperti ini. Kita letakkan dua-dua, kemudian kita meminta pasien mengucapkan atau menyebut huruf E. Kita lihat angka 1, kiri kanan, 2, kiri kanan itu membandingkan ya. Nah, ini letak stetoskop kita untuk mengetahui kalau dia vesikular berarti lumen bronkial itu terbuka, berarti alveoli normal. Kalau dia bronkovesikular berarti alveoli sudah mulai terisi ada eksudat, sudah mulai terisi ada cairan. Normalnya alveoli kan tidak ada cairan, ada udara. Tapi kalau sudah ada cairan, itu sudah mulai terdengar bronkovesikular atau bronkial. Oke, untuk teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, sudah isi, kalian punya kan? Sudah isi pretesnya? Khalid? Tapi sudah dikasih pretesnya? Tapi tidak dok. Oh, belum ya? Oh, mungkin belum. Nanti mungkin pada saat mau masuk ya. Jadi pretesnya kalian itu tidak jauh dari slide ini ya. Nanti slide-nya ini saya kasih ke kalian. Oke, ya. Ada pertanyaan? Untuk teknik anamnesis dan pemeriksaan fisik. Khalid? Atau yang lain, Sherina, Alkante, siapa? Andi Ratu? Kalau ada, silahkan chat ya. Saya tunggu sampai 10 menit, baru kita lanjut. Oke? Boleh via chat ya. Lebih tua anggap aja daripada kita tuanya itu anak bilang apa karena cari ini anak tak menikah kesian masih
Bilang. Nebulizer. Yang kalian harus pahami adalah bagaimana menggunakan alat nebulizer tersebut. Kemudian harus paham apa-apa nama alatnya, yang mana yang termasuk alat nebunya, yang mana termasuk obat-obatannya, yang mana termasuk nebul kitnya, itu kalian harus tahu. Itu harus tahu. Jadi pada teknik nebulizer, alat apa yang digunakan yaitu main unit, nebulizer kit, masker, mouthpiece, air hose, dan obat-obatan. Ini adalah main unit, kemudian ini adalah air hose-nya, ini maskernya. Yang dikatakan nebul kit itu dia langsung dengan satu alat seperti ini. Nah, ini adalah air hose-nya. Ini masker untuk dewasa, masker untuk anak-anak. Sedangkan yang ini penghubung dari masker ke air hose. Ini yang melengket di air hose yang ini. Saya kembali lagi. Tadi kan ada teknik palpasi ya. Jadi cara palpasi seperti ini. Jadi kita punya ujung jari tangannya. Jadi tangan ini yang menyentuh dinding atas, bawah, tengah. Kalau di belakang kita punya telapak tangan. Kiri kanan. Jadi kalau palpasi itu untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada lobus. Jadi cuma 3 kali saja kita bikin. 1, 2, 3. Jadi sesuai dengan lobus. Ini A, ini B, ini C. Jadi lobus di atas, lobus medial, dan lobus inferior. Jadi 3 tempat, atas bawah. Untuk anterior depan itu hanya 2 saja. Kita ujung jari kita, ujung tepi kita punya jari yang paling ujung, itu yang menyentuh ke dinding dada. Oke. Saya ada kirim ya slide di kolom chat, kalian boleh unduh, dan saya kembali buka untuk sudah ada yang terdownload, kalian sudah lihat? Tapi dok sudah ada dok. Oke, itu kalian boleh buka. Saya share screen lagi buku penuntun kalian. Ini adalah teknik dengan nebulizer. Untuk teknik nebulizer sendiri, jadi indikasinya selalu harus tahu kapan kita sih sebenarnya lakukan bantuan untuk mengurangi sesak atau mengurangi dahak. Biasanya orang di nebul itu karena 2. Untuk mengeluarkan dahak karena dia ada riwayat sesak atau asma, PPOK, atau sindrom obstruktif post-TB. Cara menggunakan alatnya, kalian nanti akan lihat video. Silakan nonton itu di FKIK, cara penggunaan alat teknik nebulizer. Apa yang kita mau tahu dari nebulizer itu, apa yang kita mau interpretasi, dia punya bronkospasm berkurang atau menghilang. Jadi orang yang tadinya sesak karena asma, sesaknya berkurang. Itu bisa dievaluasi
sekitar 10-15 menit. Itu harusnya ada perubahan. Kemudian atau kalau kita mau mengeluarkan dahak, ada pengurangan pada dahak. Nah, pada sistematis untuk melakukan teknik inhalasi dengan nebulizer, pertama harus selalu melakukan medical consent. Jadi selalu untuk menyapa penderita atau keluarga penderita dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian tanyakan keadaannya. Jadi biasanya kan pasien-pasien di IGD itu yang pasien-pasien yang masuk ke IGD dengan kondisi sesak atau ke poli, kalian harus melakukan medical consent, melakukan teknik nebulizer ini. Berikan informasi kepada penderita atau keluarganya tentang terapi inhalasi dengan nebul, apa indikasinya, tujuan dilakukan nebulizer itu seperti apa, kemudian bagaimana prosedur pelaksanaannya. Nah, untuk persiapan alat, tadi alatnya sudah saya perlihatkan ya, boleh lihat di slide tadi yang saya sudah bagikan. Ada main unit, nebulizer kit, kemudian ada masker, ada mouthpiece, air hose, dan obat-obatan. Yang di slide tadi itu ada gambar main unit. Main unit itu yang paling besar, yang sudah tersambung dengan air hose, itu ada tombol on off-nya. Nanti pada saat kalian mau melakukan menghidupkan mesin, main unitnya itu ada tombol on off-nya. Itu di depan, di dekat dari saluran air hose tadi. Nanti saya lihat videonya, kemudian lakukan persiapan penderita. Jadi meminta penderita untuk kumur terlebih dahulu. Jadi kan biasa penderita habis makan sesuatu, jadi lihat kondisi mulutnya. Kalau memang tetap suruh kumur saja terlebih dahulu. Kemudian mempersiapkan penderita untuk duduk atau setengah duduk atau berbaring dengan menggunakan bantal yang biasanya sih umumnya pada anak-anak. Jadi kalau pasien seperti ini bukan hanya pasien dewasa, pasien anak pun sering sesak. Orang biasa datang dengan bengek ya, istilahnya mereka bilang bengek, melesek, jadi sesak. Nah, meminta penderita untuk santai, rileks, kemudian menjelaskan cara menggunakan masker. Yang kedelapan, menjelaskan kepada penderita agar penderita menghirup uap yang keluar secara perlahan-lahan dan harus habis. Jadi teknik itu tidak ada lagi campuran-campuran ya. Tidak ada lagi campuran-campuran pada cairan inhalasi atau pada cairan atau obat-obat yang dicampur yang dimasukkan di dalam air hose kamu untuk inhalasi. Itu tidak ada lagi campurannya. Cukup obatnya saja dituang, kemudian pasang maskernya, air hose-nya kemudian disambung ke main unit untuk nebul kit-nya boleh. Kemudian nyalakan on off-nya. Terus sebelum nyalakan on off, pasang dulu terlebih dahulu masker ke pasien, baru tombol on off-nya kalian nyalakan. Pelaksanaan terapi inhalasi, jadi menghubungkan dengan sumber tegangan, kemudian menghubungkan air hose, nebulizer kit, mouthpiece, dan main kit. Jadi kan kalian sebelum melakukan teknik nebulizer ini kan alatnya itu pisah-pisah. Nah, setelah kalian sudah menyatukan alat itu dengan nebulizer kit, main unit, mouthpiece, dan masker, itu nanti pembersihan atau setelah melakukan alatnya juga kita pisah-pisah. Nah, nanti lihat video, kemudian buka nebulizer kit-nya, gunakan mouthpiece. Ini kalian sudah baca belum? Halo? Tapi dok, sudah dok. Oh. Sudah. Jadi ada 3 tahapannya ya. Mulai dari medical consent, persiapan alat, persiapan penderita, kemudian pelaksanaan terapi inhalasi. Untuk teknik nebulizer, nanti ada videonya lebih bisa kalian lihat. Karena kalau begini tetap dibaca, saya juga pun baca, kalian baca sudah pernah baca. Kita masuk ke konseling, teknik konseling berhenti merokok ya. Nah ini. Apa itu konseling? Jadi kan kalian sudah harus dilatih mulai preklinik. Jadi bagaimana caranya memberikan konseling berhenti merokok ke pasien.
Nah, jadi ada dua, ada pasien yang dengan siap untuk berhenti merokok, ada yang dengan belum siap atau tidak siap. Jadi ada yang siap dan ada yang belum siap. Sehingga ketika kalian sudah melakukan counseling ke mereka, itu tetap pendekatan yang kalian lakukan ke pasien itu berbeda ketika dia sudah siap dan ketika dia belum siap atau tidak siap. Ketika dia sudah siap, kita melakukan akronim 5A. Apa itu akronim 5A? AS atau mengidentifikasi tentang status dan situasi merokok klien. Kemudian yang kedua, assess, menilai kesiapan klien untuk berhenti merokok. Yang ketiga, advice, jadi kita memberi anjuran, nasihat, dengan pesan bahwa yang jelas merokok itu sangat bisa membuat kerugian yang besar baik dari segi ekonomi. Jadi harus tegas mengatakan ke pasien maupun lingkungan dan pekerjaan serta keluarga terdekat. Jadi bahaya merokok itu sangat banyak. Kemudian assist, bantu klien untuk berhenti merokok dengan cara apa? Yang pertama, apakah dia siap atau tidak? Kalau tidak, berikan motivasi, yaitu singkatan 5R di bawah ini ya. Kalau dia siap, kita harus mendesain program berhenti merokok. Nanti saya perlihatkan cara mendesain programnya. Kemudian sedang dalam proses berhenti itu pencegahan relapse. Nah, yang kelima adalah arrange. Kita menyusun strategi bagaimana tindak lanjut atau jadwal konseling berikutnya pada pasien. Bagi pasien yang belum siap berhenti merokok, kita melakukan 5R. Relevance, risk, reward, roadblocks, dan repetition. Jadi kita mengkaitkan, kalau relevance, jadi ini kan dia belum siap nih pasiennya, belum mau, tapi sudah ada keinginan sebenarnya, cuman belum siap pada saat itu. Nah, ketika dia belum siap, kita melakukan pendekatan akronim 5R ini. Ada relevance, risk, reward, roadblocks, atau repetition. Dari relevance, kita kaitkan merokok dengan dampak negatif terhadap kesehatan, manfaat, ekonomi, dan kehidupan orang di sekitar klien. Kemudian risikonya, minta klien untuk menjabarkan sendiri bahaya yang muncul dari merokok, baik risiko akut, jangka panjang, dan terhadap lingkungan di sekitar klien. Kemudian R yang ketiga adalah reward. Klien diajak mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh dari berhenti merokok. Yang keempat adalah roadblocks. Tanyakan dan jelaskan kepada klien mengenai kemungkinan hambatan yang dapat muncul dari upaya berhenti merokok. 5R yang terakhir adalah repetition. Dukungan secara terus-menerus atau berulang saat klien kontrol untuk memberikan motivasi dan memberitahu hal-hal yang perlu dilakukan agar berhasil. Jadi ini memang masih sangat jarang ya. Nah, kalaupun tekniknya sangat jarang, biasanya kita temukan pasien yang benar-benar mau berhenti merokok. Yang ada itu hanya mencoba untuk berhenti merokok, tapi masih merokok, itu tidak apa-apa. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah 5R tadi. Kalau dia sudah siap, kita lakukan 5A. Nah, kita masuk ke teknik konselingnya. Jadi teknik konselingnya apa sih yang kita perlu persiapkan? Nah, pada saat kita melakukan teknik konseling, ada beberapa alat bantu yang bisa kita gunakan, baik itu melalui daftar panduan, leaflet, poster, status penderita, atau penyuluhan. Nah, itu boleh kita lakukan ke pasien ketika kita melakukan teknik konseling. Sorry ya. Nah, ini metode pembelajaran pada saat teknik konseling berhenti merokok kalian lakukan. Yang pertama, demonstrasi sesuai dengan gambar. Kemudian ada di daftar panduan belajar kalian baca ya, yang ini ya, maksudnya gambarnya itu ada yang saya maksud tadi itu seperti penyuluhan. Jadi kita bikin poster, dijilid biasanya kan yang dapat itu tugas-tugasnya ketika stase IKM ya, atau penelitian itu bisa didapatkan panduannya. Yang berikutnya adalah ceramah, diskusi, kemudian partisipasi aktif kalian. Ini metode pembelajaran untuk teknik konseling.
Ini deskripsinya, boleh dibaca. Sekarang saya tampilkan bagaimana sih upaya kita untuk hidup sehat tanpa rokok ya. Itu yang kita perlihatkan ke pasien. Nanti slide ini saya berikan. Ini kelihatan? Tapi itu kelihatan dok. Oke. Jadi ini sebenarnya panduan dari Kemenkes ya. Kemenkes yang mengeluarkan bagaimana sih kita hidup sehat tanpa rokok. Jadi nanti ada pencegahan dan bagaimana pengendalian dari penyakit menular yang diakibatkan oleh rokok ya. Salah satunya kan TB ya, TBC atau PPOK. Nah ini, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan rokok, jadi rokok itu adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Jadi ini pengertian ini nanti saya berikan ke kalian filenya. Jadi pengertian seperti ini kalian tanyakan ke pasien. Mereka bisa enggak bedakan rokok filter, cerutu, sisa atau pipa, sisa atau rokok Arab atau pipa atau cangklong. Nah ini kalian nanti baca. Kemudian, nah ini yang paling banyak sekarang. Apa sih itu rokok elektrik ya? Apa biasa orang bilang? vape, apa ya? Apa itu rokok elektronik? Jadi suatu alat yang berfungsi seperti rokok, namun tidak menggunakan ataupun membakar daun tembakau. Jadi dia mengubah cairan menjadi uap yang dihisap oleh perokok ke dalam paru-parunya. Rokok elektronik itu umumnya mengandung nikotin, zat kimia lain, serta perasa atau pelapor yang bersifat toksik atau racun. Jadi jangan bilang ke pasiennya, nah ini yang di pasaran itu yang terkenal rokok elektrik ya ada vapor, vape, e-cig, e-juice, e-liquid. Inilah istilah-istilah rokok elektrik yang mudah kita kenali ketika pasien menyebutkan apa sih pengganti merokok. Biasa kadang dok, saya sudah tidak merokok, saya boleh enggak ini vape? Ya sama aja. Ini kan dia lebih berbahaya malah. Kenapa? Karena zat kimia lain yang masuk itu masuk dalam bentuk uap. Itu lebih uap dan itu yang terhirup bersifat toksik atau racun ke dalam paru-paru. Nah, kalian ini ada kandungan dalam sebatang rokok. Apa sih kandungannya? Banyak sekali. Dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan pasien kalau ini yang dikonsumsi berlanjut-lanjut. Mungkin dia berpikir, masih muda, masih bisa. Tapi tetap harus edukasinya kalian kembali ke teknik konseling yang tadi ya. Nah, ini kandungan dalam rokok. Apa saja? Ternyata dari kandungan dalam rokok, sebatang rokok ini, 4.000 jenis senyawa kimia dengan 400 zat berbahaya, dengan 43 zat penyebab kanker atau karsinogen. Jadi ini yang kalian tekankan ketika kalian melakukan konseling ke pasien. Sifatnya jangan menakut-nakuti, jangan, tetapi sifatnya lebih ke memberikan informasi bahwa rokok itu sangat tidak ada manfaat ketika dikonsumsi terus-menerus maupun tidak tiap harinya. Nah, sekarang kalau dia bilang kan ada namanya rokok elektronik dok, boleh enggak itu? Nah sama aja, bilang tetap bahaya. Bahayanya apa ya? Ini karena kandungannya dia lebih banyak zat propilen glikol, nikotin, trisadesetil, zat karsinogenik. Nah ini semua yang membuat terjadi penyempitan di pembuluh darah yang bentuk-bentuknya akan menyebabkan penyakit paru obstruksi kronik, asma, sesak nafas, obstruksi paru, nah sehingga bisa menyebabkan kematian. Zat kanker juga termasuk ya, zat karsinogenik, termasuk diethylglycol, TSNA, otoliden, akralin. Nah ini kalau ditanya akibat asap rokok, ini yang kalian jelaskan ke Nah, mengapa remaja menjadi target permasalahan rokok ya ini? Karena kenapa? Tentang waktunya rokok yang panjang sehingga pabrik rokok memperoleh keuntungan. Nah, segmen pasar yang luas. Kenapa dia sasarannya remaja? Karena ternyata mudah terpengaruh, lalu mengikuti tren mode. Kalau tidak merokok tidak keren. Nah, yang ada adalah merokok malah dia kurus, kering, miskin. Pokoknya dari segi ekonomi dia akan mengalami kerugian. Apa sih faktor yang mendorong untuk merokok?
Jadi ingin mencoba, oh coba-coba aja dulu satu-satu batang. Keterusan. Kalau tidak merokok nanti dibilang tidak setia kawan. Kalau tidak merokok nanti dibilang tidak jantan. Nah, itu salah ya. Kemudian ada pun orang merokok, kenapa? Karena rasa sepi, jenuh, galau. Itu juga salah. Kalau kita edukasi pasien, dia bilang, dok bagaimana nih cara aku mengalihkan perhatian, seperti kasih daftar. Yang tadi saya bilangnya arrange the program. Buat daftar seperti cara ini. Yang pertama, hindari kumpul dengan teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakin bahwa rokok bukan salah satunya sarana pergaulan. Itu harus kalian tekankan ke pasien. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Hindari sesuatu yang terkait dengan rokok seperti sponsor, iklan, poster rokok gratis, dan segalanya. Yang enam, lakukan hal positif seperti olahraga, membaca, atau hobi yang lain yang menyehatkan. Nah, kalau ditanya, dok, kenapa ya saya susah sekali berhenti merokok? Karena ternyata ini. Karena kenapa? Ternyata nikotin yang terserap dalam darah itu, itulah yang diteruskan ke otak yang mengeluarkan reseptor alfa 4 beta 2. Reseptor alfa beta ini yang menerima nikotin. Di mana setelah nikotin diterima terjadi pelepasan dopamin. Nah, ini dopamin yang memberikan rasa nyaman, rasa play, tenang. Padahal sebenarnya zat dopamin menjadi berkurang itu yang akan memberikan rasa adiksi. Jadi rasa ketagihan terhadap rokok nikotin. Nah, rasa nyamannya hilang, tapi timbul keinginan untuk kembali merokok. Ini siklus kenapa orang sulit berhenti merokok. Berhenti merokok. Nah, yang pertama kalau sudah terjadi kecanduan itu susah. Yang kedua, apa lagi? Rasa tidak nyamannya yang dia merasa kok kalau orang sudah candu ya, sudah ketagihan, dia akan mengalami kondisi-kondisi sulit konsentrasi, mudah marah. Itu rasa tidak nyaman itu biasanya dilakukan dirasakan oleh perokok yang sudah kecanduan. Nah, ada timing-timing yang kalian bisa lakukan ke pasien ketika mereka ingin berhenti merokok. Jadi kasih reward atau kasih reward ke pasien yang sudah berhasil melakukan capaian-capaian berhenti merokok di tiap harinya. Contoh 20 menit. 20 menit itu tekanan darah dan denyut nadinya akan menjadi membaik. Kalau 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Jadi kadar karbon monoksida dalam darah kembali normal. 5 hari, 1-2 hari. Jadi kalian baca ini, nanti kasih tahu ke pasiennya apa manfaat berhenti merokok dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun ya. Ternyata selama 5 tahun, kalau dia sudah jadi pecandu rokok, kemudian 5 tahun dia berhenti, itu risiko stroke menurun pada level tersebut. Kemudian ketika dia 10 tahun, dia bisa berhenti dari dia perokok berat, kemudian 10 tahun berhenti, itu risiko kanker berkurang setengahnya. Kalau dia 1 tahun berhenti dari merokok yang merokok sangat adiksi, kemudian dia 1 tahun merokok, itu risiko penyakit jantung menurun 50%. Nah, kalau dia berhenti 2-6 minggu, itu fungsi silia, saluran napas, dan fungsi parunya kembali membaik. Jadi jarang lagi dia akan batuk-batuk, jarang lagi dia napas pendek. Nah, ini cara dan langkah berhenti merokok. Bagaimana kita membuat atau mengarrange kondisi-kondisi yang akan pasien tanyakan apa yang dia harus lakukan. Susah untuk berhenti seketika, tetapi kalian akan mencoba cari cara bagaimana pasien-pasien bisa termotivasi kembali untuk berhenti merokok. Nah, ini cara dan langkahnya. Cara kedua, cara penundaan. Yang cara pertama tadi berhenti seketika, tapi itu sulit. Cara dua, penundaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh itu kalian evaluasi. Jadi memang pada pasien-pasien yang datang sama kalian itu kan tidak murni dia merokok, toh pasti sudah ada kondisi-kondisi penyakitnya. Kalau sudah ada kondisi penyakitnya, yang dilakukan oleh Germas ini, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah membuat grup.
di mana grup itu kalian akan sedikit lebih aktif menanyakan kondisi-kondisi pasien kalian tentang berhenti merokok. Nah, ini yang cara ketiga adalah pengurangan. Nah, hari pertama, misalnya ya, hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari turun jadi 8 batang, dan seterusnya. Itu harus kalian beri reward ke pasiennya. Artinya, selamat Pak, Bapak berhasil, Bapak sudah mulai melawan kondisi-kondisi Bapak yang kemarin sangat berkebutuhan terhadap rokok. Jadi tetap diedukasi. Kemudian cara ketiga harus sejak awal itu ditentukan pola penurunan dan tanggal berapa berhenti menjadi 0. Itu harus kalian buatkan jadwal seperti yang di atas tadi ya. Hari pertama, hari kedua, kemudian hari kapan dia harus berhenti total. Dan itu perlu diberitahu ke keluarganya supaya apa? Keluarga juga mendukung dan membantu untuk kasih ingat. Nah, ini mencegah kecanduan nikotin dengan 4M. Melakukan sesuatu yang menyehatkan, minum air putih banyak-banyak, garis nafas, dan menunda merokok. Apabila kita bagian dari perokok, bagaimana cara untuk berhenti? Nah, ini 7 tipsnya. Ini boleh diberitahu ke pasiennya. Kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok, tahan keinginan Anda dengan menunda, berolahraga secara teratur, konsultasikan dengan dokter. Nah, ini yang paling penting, peran keluarga dan kader untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Kembali lagi ke daftar tiliknya kalian. Yang kalian harus tahu adalah 5A dan 5 apa, Dek? Halo? 5A dan 5 apa? Halo? Sabe dok, 5R dok. Oke, good. Saya kira tidak ada lagi orang, jadi saya bentar-bentar ya. Peran keluarga dan kader untuk menciptakan rumah asap tanpa rokok. Ini kalian baca. Oke. Saya kira cukup ya. Nanti ini filenya saya berikan ke kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Dek? Tapi dok, Silakan. maaf dulu dok. Mohon maaf sebelumnya dok. Off jaringan saya tidak baik dok. Jadi saya off cam dok. Tapi dok. Mau bertanya dok. Iya. Kan biasanya orang biasanya tuh dok pada umumnya ada yang kadang yang bilang bahwa merokok itu dok ya, dapat menambah ini dok nafsu makan, atau ada juga yang bilang kalau merokok itu bisa menurunkan berat badan dok. Apakah itu benar? Dan bagaimana cara memberitahukan kepada orang-orang dok, begitu dok? Tapi dok, terima kasih banyak dok. Tahu dulu apa kandungan rokok. Tadi ada nikotin ya. Jadi nikotin itu yang sifatnya sangat adiksi, sangat candu. Halo? Dengaran suara saya? Tapi dok. Halo? Tapi iya dok, kedengaran dok. Oke. Jadi memang tadi kalau kalian baca kembali lagi ya slide yang saya kirim dengan ini nanti yang file yang baru saya kirim, kalian nanti lihat perbedaannya kenapa sih ada yang mengatakan bahwa kalau dengan merokok kita bisa diet jadi kurus, terus ada juga yang bilang merokok bisa bikin naik berat badan. Itu semua hanya kondisi kalau mau dibilang istilahnya apa ya, mitos atau fakta. Itu mitos. Nah, kalau dibilang bikin turun berat badan, mekanismenya adalah karena nikotin itu membuat orang merasa seperti tidak menekan dopamin tadi. Jadi dopamin itu yang membuat orang merasa senang terus, bahagia. Jadi memang keinginan untuk asupan gizi itu tidak ada karena sudah merasa nyaman. Jadi sudah timbul rasa keinginan yang saya sudah merasa cukup, sudah enak, tidak perlu lagi tambah yang lain.
maksudnya rokok ini sudah cukup, makanan seadanya. Yang dia tekan itu memang salah satunya adalah reseptor untuk kita mau pada saat lapar begitu, terus mau makan. Nah, yang dia tekan itu adalah pusat laparnya kita. Tapi itu semua sebenarnya tergantung dari kondisi fisik seseorang. Ada yang bilang, saya merokok, saya banyak makan. Ya bisa aja. Atau saya merokok, saya tidak makan. Tapi memang dia ternyata orangnya tidak kuat makan. Jadi baca baik-baik itu zat yang terkandung dalam rokok ya, ada nikotin. Nikotin itu banyak sekali dampak bahayanya. Salah satunya membuat orang berhalusinasi. Jadi berhalusinasi lebih ke saya sudah merasa nyaman, tidak perlu lagi makan. Saya sudah kurus, ini akibat rokok. Padahal belum tentu. Jadi orang lebih sering berfantasi. Berhalusinasi. Ada lagi? Bagaimana kalian jelaskan dengan seperti itu? Itu ada nanti di hidup sehat tanpa rokok. Ada di situ cara memberitahukan ke pasien bagaimana caranya kalian bisa hidup tanpa rokok. Jadi kalau mau identifikasi awal orang yang bagaimana caranya kalau seumpama begitu cara berpikirnya dia ya, maksudnya saya dengan merokok, cukup dengan merokok saya bisa badan saya kurus, cukup dengan merokok saya bisa naikkan berat badan atau turunkan berat badan. Jadi prinsip-prinsip seperti itu harus kita cut, sudah harus dipotong, kita identifikasi dari awal, identifikasi profil ini perokoknya, ini orangnya gimana, ini orangnya dia sangat dia sangat percaya bahwa rokok itu bisa membuat dia lebih tenang. Kemudian identifikasi ketergantungan nikotin dia seberapa banyak. Nah, yang ketiga, berikan dia motivasi. Nah, kalau untuk mengidentifikasi pasien yang mau berhenti merokok, bantu tadi dengan alat yang itu 5A, AS, SIS, ya. Dia siap mau. Kalau dia belum mau, itu tadi 5R. Melanjutkan kegiatan lainnya terus ketika dia sudah mulai. Jadi contoh ya, untuk tahu ini orang ketergantungan nikotin apa tidak. Pertanyaan pertama yang kita lakukan adalah, berapa lama setelah bangun tidur langsung Anda merokok? Ada orang bangun tuh langsung merokok. Wah, itu poinnya 3. Ada yang saya berikan ya, tes ketergantungan nikotin ada saya berikan. Kalian boleh evaluasi kalau ada om kalian, ada tante kalian, atau ada keluarga kalian di rumah, boleh tes ini orang ketergantungan nikotin kira-kira berapa banyak. Jadi ada dia punya chart, ada dia punya item, kemudian berapa poin. Pertanyaannya itu ada, berapa lama setelah bangun tidur Anda merokok? Kalau dia 5 menit, itu 3 poin. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk menahan diri merokok? Kalau dia bilang tidak, berarti 0, tapi kalau ya 1. Itu ada item yang kita tanyakan. Kalau kita mau bilang ini orang ketergantungannya rendah, nilainya itu 5 poin. Kalau kita mau bilang ini orang ketergantungannya sangat berat, itu poinnya 11-15. Ya. Yang kedua, kita evaluasi dukungan motivasinya. Ungkapkan kita punya sifat empati sebagai dokter, kemudian kombinasinya terapi baik non farmakologis dan farmakologis. Satu lagi saya kirim ya, tapi kalian bisa baca. Jadi perlakuannya beda kalau orang yang tingkat kecanduan pada nikotinnya ringan sedang berat itu beda-beda perlakuan kita. Oke.
Masih ada lagi? Ada pertanyaan, Dek, boleh di kolom chat ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada di kolom chat ya. Nanti sisa kalian buka file yang saya kirimkan. Itu sesuaikan dengan kompetensi kalian yang ada di clinical skill lab. Dengar suara saya, Dek? Halo. Iya dok, terdengar dok. Ya. Yang lain masih ada yang mau tanya? Tadi bagaimana? Saya masing-masing buat di kolom chat ya. Bedakan bagaimana kalau kita siap merokok dengan tidak siap atau tidak mau tidak atau belum siap berhenti merokok. Silakan tulis di kolom chat. Masing-masing tulis. Enaknya deh kalau ada supirku. Tidak ada yang menulis di kolom chat. Kapan kita siap? Apa yang kita lakukan ketika konseling merokok pasien belum siap dan tidak siap? Saya mulai lagi yang dari awal. Pada teknik anamnesis, apa yang kita lakukan? Siapa teknik anamnesis? Kalian memang cuma 94 orang. Tapi dok 121. Kenapa cuma 93 orang? Yang lain kemana?
Oke, sekira cukup ya. Absen yang tadi saya sudah capture, itu yang saya kirimkan ke ini ya, ke Dr. Andres. Kalian cuma 93 ya. Ada lagi mau ditanyakan? Record.